kelompok saya akan menjelaskan tentang konseling mengenai diabetes dan penggunaan insulin. Relatif sebagai TTK. Saya Sakila Pusiska sebagai pasien. Saya Widya Handayani Putri sebagai apoteker. Saya Dela Novita sebagai pendamping. Selamat pagi Pak, saya ingin menebus resep ini. Apakah obat yang ada di resep ini ada semua? Baik Mbak, kami cek ketersediaan di belakang dulu ya. Ibu, setelah kami melakukan cek ketersediaan barang, obatnya diinsulin. Baik Bu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling dengan apoteker kami selama 15 menit? Iya, saya bersedia. Baik, tunggu sebentar ya Bu. Resep nomor 2 atas nama Ibu Sakila. Apakah benar ini dengan Ibu Sakila? Iya benar, saya sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melakukan konseling dengan saya selama 10 menit. Perkenalkan, saya apoteker Widya yang bertugas pada hari ini. Konseling kali ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat. Baik Mbak. Sebelum mulai konseling, izinkan saya mendata diri Ibu terlebih dahulu. Tujuannya untuk data dokumen apotek kami. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Mbak. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu, alamat, serta umur Ibu untuk memastikan apakah data yang ada dalam resep sudah cocok? Saya Sakila, umur saya 58 tahun. Saya tinggal di Alaman dari Bensi, Blok C7 nomor 14. Baik Ibu, untuk dokter yang meresepkan dengan Dr. Dono ya Ibu? Iya benar sekali Mbak. Maaf Bu, bisa diceritakan apa kata dokter terkait pengobatan Ibu? Saya didiagnosis terkena diabetes mellitus tipe 1. Lalu juga tadi saya sudah cek laboratorium. Bisa diceritakan Bu hasil cek laboratoriumnya gimana? A1C saya 7,8%, lalu hasil cek gula darah sewaktu saya 200 Mbak. Baik Ibu, apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak Mbak. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi obat? Tidak juga sih Mbak. Maaf Ibu, pertanyaan kali ini agak sedikit sensitif. Apakah Ibu merokok atau minum minuman beralkohol? Saya tidak merokok Mbak, saya juga tidak meminum minuman yang beralkohol. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan obat ini? Belum Mbak. Karena Ibu belum pernah menggunakan obat ini sebelumnya, maka izinkan saya menjelaskan. Jadi di resep ini Ibu mendapatkan obat insulin pen ya Bu. Obat insulin pen ini kandungannya glargin insulin. Tujuan obat ini untuk mengontrol kadar gula darah Ibu. Obat ini disuntikan pada malam hari ya Bu, di bagian yang berlemak seperti paha, perut, dan lengan. Untuk jarumnya jangan digunakan berkali-kali ya Bu, hanya untuk sekali pakai. Setiap kali Ibu mau memakai insulin ini, jarumnya harus dibuang dan jangan disimpan di tempat yang panas atau di suhu ruang. Ibu simpan di suhu kulkas ya Bu, di dalam kulkas. Untuk cara pakainya, yang pertama keluarkan insulin dari dalam kulkas selama 30 menit sebelum Ibu menggunakan ya Bu. Yang kedua, cek keseluruhan insulin apakah insulin terdapat partikel atau warna insulinnya berubah. Jika warnanya berubah jangan dipakai ya Bu insulinnya. Yang ketiga, cuci tangan Ibu dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Boleh juga menggunakan hand sanitizer. Terus selanjutnya bersihkan area kulit yang akan disuntikan insulin menggunakan alkohol step. Selanjutnya, jika insulinnya terdapat udara, insulinnya diketuk sampai udaranya mengumpul di atas. Kemudian disuntikan insulinnya. Pastikan dosis insulinnya sudah sesuai dengan anjuran dokter dan pastikan juga dosis insulinnya disuntikan sampai habis ya Bu. Jangan langsung dicabut insulinnya, ditunggu 10 detik. Kalau sudah didiamkan 10 detik, lepaskan jarumnya dan simpan kembali insulinnya ke dalam kulkas ya Bu. Baik Bu, saya paham. Selain menggunakan insulin ini, Ibu juga harus rajin berolahraga ya Bu. Mengurangi minum-minuman yang manis, makan makanan yang manis. Begitu hindari makan sebelum tidur ya Bu. Begitu ya Mbak. Pantesan saya kalau sehabis makan sering mengantuk. Iya Ibu, mulai sekarang Ibu setelah makan diberi jeda selama 5 menit. Habis itu Ibu melakukan aktivitas ringan ya, seperti olahraga, jogging. Baik Bu, saya paham. Baik Ibu, sudah mengerti apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh iya Bu, apakah ada efek sampingnya? Untuk efek sampingnya sendiri, nyeri dan ruam di sekitar area yang habis disuntikan insulin ya Bu. Iya Bu.
Baik Ibu, kalau begitu apakah informasi yang tadi saya sampaikan sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, apakah Ibu bersedia untuk mengulangi kembali informasi yang sudah saya sampaikan? Iya, saya bersedia. Jadi insulinnya itu jika ingin digunakan, keluarkan dari kulkas selama 30 menit. Cek cairannya, jika ada partikel, jika ada partikelnya nggak usah digunakan lagi. Insulinnya disuntikan di bagian yang aman. Nah, sebelum itu cuci tangan dulu, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir, bisa juga menggunakan alcohol swab. Terus buka tutup insulinnya, lalu masukkan jarum di ujungnya, lalu masukkan dosis obatnya sesuai petunjuk. Habis itu dibersihkan bagian area kulit yang ingin disuntikan. Setelah itu suntikan insulin ke bagian tersebut, tunggu hingga beberapa detik, lalu dicabut. Selesai digunakan, jangan lupa insulin dimasukkan lagi ke dalam kulkas. Iya Ibu, betul sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Saya bisa terkena hipoglikemia nggak ya Bu? Iya Ibu, bisa terkena hipoglikemia jika kadar gula darah dalam tubuh Ibu menurun. Sebaiknya jika begitu Ibu segera mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Tetapi jangan banyak-banyak ya Ibu, Ibu bisa makan sedikit tapi lebih sering. Karena untuk menjaga kadar gula darah Ibu agar tidak menurun dengan drastis. Tanda-tandanya kalau saya terkena hipoglikemia apa ya Bu? Tanda-tandanya Ibu akan merasa lapar, kebingungan, penurunan kesadaran, bahkan amit-amit bisa menyebabkan kematian Bu. Oh gitu ya Bu. Iya Ibu. Apakah saya harus sering mengontrol kadar gula darah saya sendiri secara mandiri? Iya Ibu, Ibu harus sering mengontrol kadar gula darah dalam tubuh Ibu ya. Apakah Ibu punya alat pengecek kadar gula darah di rumah? Belum Bu. Belum. Kalau belum, disarankan untuk membelinya ya Bu, untuk mencegah terjadinya terlalu rendahnya kadar gula darah di dalam tubuh Ibu. Untuk pengecekannya dilakukan sebaiknya sebelum berolahraga, sebelum makan, dan sehabis bangun tidur. Baik Bu. Apakah Ibu sering berpuasa sunnah seperti puasa Senin Kamis? Ya Bu, saya lumayan sering untuk puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Baik, karena Ibu sering berpuasa Senin Kamis, maka Ibu alangkah baiknya berkonsultasi dengan dokter yang sering dikunjungi atau dengan ahli gizi ya Bu. Baik Bu. Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, di sini terakhir saya akan melakukan konfirmasi dokumen konseling pada hari ini untuk nama pasiennya sendiri atas nama Ibu Sakila, betul? Betul benar. Jenis kelaminnya perempuan, Betul. tanggal lahirnya 19 April 1965, Benar. alamatnya di Alamanda Regensi 7C. Ibu ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, ini kartu nama saya. Ibu kalau ada yang bingung terkait pengobatan Ibu, sewaktu-waktu Ibu dapat menghubungi saya ke nomor yang ada di kartu nama saya ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, untuk obatnya diambil kepada asisten apoteker saya ya Bu di depan. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Lokasi itu ya Bu. Atas nama Ibu Sakila. Iya, saya sendiri. Ibu ini obat insulinnya. Cara pakainya tadi sudah dijelaskan pas konseling tadi ya Bu. Iya Bu. Untuk pembayarannya nanti bisa dibayar di kasir, dan jangan lupa setelah sampai rumah jangan lupa dimasukkan ke dalam kulkas ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sekian tugas dari kelompok praktikum kami. Bila banyak kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.